Kamu pengen ngerasain HP serasa flagship, namun harganya bukan flagship? Ini dia jawabannya, Asus Zenfone 3. Ya betul, Asus Zenfone 3 saat ini dibanderol sekitar 3,3 jutaan, sudah mendapatkan yang versi RAM 4GB, internal 32GB, yang layar 5,2 inch. Saya sendiri sudah memakai HP ini sekitar 2 minggu, dan saya merasa sangat puas menggunakan si Asus Zenfone 3 ini. Selain menawarkan bodi yang sangat premium, performanya juga bisa diacungi jempol. Gegas, namun tetap irit baterai. Mari kita review Asus Zenfone 3 ZE520KF. Ya, review saya kali ini lebih kepada menceritakan pengalaman saya selama memakai si Asus Zenfone 3 ini. Karena apa? Kalau review secara mendetail tentang kinerjanya, tentang kelebihannya, saya rasa sudah banyak dibahas di YouTuber-YouTuber yang lain sewaktu HP ini launching. Ya maklum saja, saya sendiri memang baru bisa membeli Asus Zenfone 3 ini setelah harganya murah, karena saya adalah spesialis reviewer HP second. Huri! Dilihat dari desainnya saja sudah kelihatan bahwa si Asus Zenfone 3 ini kelihatan sangat premium sekali. Setiap desainnya diperhatikan, detailnya diperhatikan, sehingga tidak terkesan murahan seperti Asus sebelum-sebelumnya. Si Zenfone 3 ini benar-benar ngejual desain. Kalau Anda pernah memegang Galaxy A5, kurang lebihnya seperti itu, A5 2016, namun ini sedikit lebih ringan. Oke sekali bodi dan model dari Asus Zenfone 3 ini. Tipis, mewah, elegan, dan juga berkelas. Itu gambaran saya tentang si Asus Zenfone 3. Sekarang pada berlomba-lomba membuat desain smartphone yang mewah dan elegan, padahal kan jadi harganya mahal. Ya, betul sekali, smartphone saat ini bukan hanya dijadikan sebuah alat komunikasi saja, namun juga menjadi simbol sebuah kemapanan seseorang ketika memegang smartphone. Semakin terlihat mewah dan elegan si smartphone tersebut menggambarkan semakin kemapanan si orang pemakainya. Makanya kadang-kadang harga tidak menjadi masalah bagi beberapa orang, yang penting bisa mendongkrak penampilan si orang tersebut. Ya, kalau bagi saya pribadi bisa mendongkrak kegantengan saya 20% lah apabila memegang smartphone dengan bodi yang mewah dan elegan seperti ini. Bukan hanya dari segi desain hal yang ditonjolkan oleh Asus Zenfone 3 ini. Kameranya sendiri di atas kertas mempunyai spesifikasi yang cukup mumpuni. Lihat saja kamera utamanya mempunyai resolusi sebesar 16 megapiksel dengan bukaan f2.0, perekaman video maksimal 4K, mempunyai laser autofocus, OIS 4 axis, dual tone LED flash, dan masih banyak lagi fitur-fitur di dalamnya yang nanti akan saya bahas melalui menu-menu yang ada di kamera Zenfone 3 ini. Sementara kamera depannya mempunyai resolusi sebesar 8 megapiksel, mempunyai fitur beauty mode tentunya, perekaman maksimal adalah Full HD 1080p, dan mempunyai bukaan lensa f2.0. Tampilan antarmuka dari Zenfone 3 ini juga cukup banyak sekali pilihan-pilihan modenya. Tentu saja dengan berbagai mode khas Zenfone ya, ada Pixel Master tentunya, kemudian ada Zen Flash di sini, ada HDR Pro, manual tentunya. Kemudian ada cahaya redup malam kedalam bidang atau depth of field. Semuanya sangat menarik sekali apabila kita mengerti cara menggunakannya. Saya sendiri cukup enjoy menikmati berbagai macam mode yang ada di Asus Zenfone 3 ini. Mode manualnya juga sangat lengkap. Ada pengaturan manual fokus, kemudian ada ISO-nya, kemudian ada white balance. Timernya juga bisa diatur maksimal 32 second. Sangat baik sekali apabila kamu suka mengambil gambar-gambar menggunakan fitur long exposure. Perhatikan satu persatu fitur yang ada di mode manual ini. Bagi kamu yang suka fotografi tentu akan tertarik dengan fitur yang ada di Zenfone 3 ini. ISO-nya pun sangat tinggi sekali, sampai 32.000. Fitur yang cukup saya sukai adalah fitur kedalaman bidang. Di sini kita bisa mengambil sebuah objek yang cukup dramatis dengan backgroundnya bisa menjadi blur yang bisa kita atur tingkat blurnya sesuai dengan selera. Mau dibikin blur sekali atau setengah juga bisa. Yang jelas saya sangat puas sekali dengan fitur ini.
Apalagi kalau pencahayaannya sangat cukup, objek yang kita ambil akan terlihat lebih dramatis. Nanti akan saya tampilkan contoh foto yang saya ambil menggunakan fitur kedalaman bidang atau depth of file ini. Kamu yang suka bermain game tidak akan dikecewakan oleh Asus Zenfone 3 ini. Performanya lancar, suaranya nyaring, suhunya adem. Paling yang kurang hanya di sektor baterainya karena kapasitasnya cukup kecil. Meskipun terbilang irit, menurut saya itu kurang. Layar dan speaker menjadi salah satu favorit saya juga. Memiliki layar 5,2 inch Full HD IPS LCD, tampilan yang ditawarkan cukup menarik. Suara speakernya juga sangat lantang dengan teknologi Sonic Master. Meskipun speakernya hanya mono, namun kedengarannya seperti stereo karena suaranya sangat nyaring dan bassnya juga menendang sekali. Treble-nya juga tidak kelihatan cempreng, semuanya seperti sangat rata sekali. Nah, akhirnya pilihan jatuh pada teman-teman sendiri. Apabila kamu pengen membeli smartphone rasa flagship dengan harga yang terjangkau, ini bisa menjadi salah satu solusinya. Terlebih garansinya resmi, jaminannya cukup jelas 1 tahun, Asus juga cukup bagus untuk service centernya, desainnya oke, kameranya bagus, performanya menyenangkan. Hanya mungkin bagi saya pribadi untuk daily driver yang kurang hanya di bagian baterai saja. Meskipun sudah menggunakan prosesor Snapdragon 625 yang terkenal sangat irit baterai, namun alangkah lebih baiknya jika kapasitasnya ditinggikan lagi minimal menjadi 3000 mAh. Karena dengan kapasitas sebesar 2600 mAh saja itu kurang besar untuk sebuah smartphone masa kini yang kinerjanya cukup mobilitas tinggi bagi beberapa orang. Ya, meskipun tidak terlalu mengecewakan, screen on time sekitar 4 jam bisa didapat oleh Zenfone 3 ini apabila dipakai dalam pemakaian normal saja. Tapi kalau dibuat untuk game dan lain-lain dengan pemakaian cukup intens, mungkin akan di bawah 4 jam, mungkin sekitar 2-3 jam baterai akan segera habis. Dan sayangnya lagi, si Asus Zenfone 3 ini belum dilengkapi dengan support fast charging. Tapi pengalaman saya setelah di-upgrade ke OS Nougat, si Zenfone 3 ini bisa mengecas cukup cepat, nggak sampai 2 jam baterai sudah penuh dari 10 sampai 100%.